Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kali ini saya akan menjelaskan proses pembelajaran tentang pewarnaan. Jadi setelah kalian mempelajari pemindaian yang telah menghasilkan output berupa gambar secara digital di komputer, kemudian kita lanjutkan dari gambar tersebut kita berikan warna. Nah, oleh sebab itu mari kita ikuti dengan seksama dari awal supaya nanti secara urut bisa menghasilkan karya yang bagus. Langkah pertama, dari gambar karakter yang sudah tadi dihasilkan, di-scan, ya. Kemudian kita membuka file baru, yaitu new, ya, file new. Kita pilih, formanya kita pilih, yaitu sesuai dengan ukuran yang disesuaikan, yaitu 29,7 cm kali 21 cm. Nanti untuk pikselnya kita ganti, ya. Untuk pikselnya kita ganti, yaitu di sini 72 dpi, ya, 72. Nah, kemudian colornya kita ganti dengan RGB, karena ini nanti kita gunakan untuk aplikasi dalam film, yaitu hanya ditampilkan dalam TV atau komputer saja, bukan dicetak. Backgroundnya pilih white. Jangan lupa diberi judul. Nah, ini yang paling penting. Jadi judul ini harus dibuat secara urut. Jadi manajemennya harus urut. Jadi yang ini kita beri nama L, ya. Saya beri kode Elvis, ya. 1, ya. Elvis 1.1. Nah, ini supaya nanti mudah cara mencarinya. Kita create, ya. Oke. Nah, ini tampilannya adalah kosong, ya, kosong, backgroundnya putih. Kemudian hasil scan yang sudah kita buat tadi itu kita pilih. Jadi anak-anak harus menguasai dulu tool-tool ini dan dipelajari dulu. Jadi untuk pembelajaran tool sudah disampaikan, jadi kita tinggal menerapkan saja. Jadi mulai dari move tool, move itu artinya hanya menggeser saja. Kemudian ini ada rectangle, kemudian ada polygon, lasso tool, ada magic wand, ya. Ada 3D material, airdrop. Ini fungsinya juga untuk memilih warna atau materinya. Ini adalah brush tool untuk pewarnaan brush, ya. Ini juga clone stamp tool, eraser atau penghapus. Nah, jadi masing-masing ini ada fungsinya, ya. T itu berarti text tool. Kalau anak-anak ingin membuat teks bisa dari diklik T ini. Nah, sekarang dari file yang kosong ini kita beri kita klik di move tool, ya. Kita klik pada gambar kosong ini, gambar karakter yang sudah kita scan. Ini kita drag, ya, pakai move tool ke file yang baru, ya. Kita drag ke sini. Nah, di sini
Nah, di sini karena ukurannya besar, itu cukup buat saja, bisa dengan dua macam cara, yaitu dengan cara digeser ya, geser ya. Tapi bisa juga dengan cara ini pakai file ukuran ini ya. Nah, ini bisa didrag dari pojok ini sampai ketemu ukuran yang diminta. Nah, di sini ini kecil, kemudian ini diperbesar. Jadi tanpa di tombol shift ya, tapi tidak usah di tombol shift, tapi hanya digeser saja. Pojokannya ini dikecilin atau dibesarkan. Seperti itu. Nah, kalau sudah, ini di enter supaya tampilannya ini gini. Nah, ini ya. Jadi di sini sudah ada gambar dan background. Buktinya di sini yaitu di sini adalah ada dua layar ya. Layar satu itu background, layar kedua adalah gambar. Jadi untuk membuktikan bahwa di sini itu ada dua macam, bisa di tampilan mata ini bisa ditutup. Nah, jadi di sini bisa kita lihat, nah di sini transparan ya belakangnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengerjakan yang namanya clean up ya. Clean up itu artinya membuang bagian kertas atau tampilan ya, itu yang tidak digunakan. Jadi nanti yang kita ambil hanya karakternya saja. Caranya adalah dengan bisa dua macam. Yang bisa dengan menggunakan, kita seleksi dulu bagian sini, bagian gambar ya. Layar dua ini bisa diklik dua kali, diberi nama, boleh ya. Jadi diberi nama Elvis ya. Elvis. Oke, enter. Kemudian gambar ini setelah diseleksi bisa memakai eraser tool atau penghapus. Nah, ini klik eraser tool. Kemudian ini dihapus. Nah, hilang. Cuman ini prosesnya cukup lama. Untuk mempercepat ya, bisa memakai dengan magic wand. Magic wand. Diklik magic wand, kemudian diklik saja pada area kertas yang dipilih atau area di luar karakter. Ini diklik, sudah muncul semuanya ya. Kalau ingin tambahan berarti Ctrl Shift, di sini ada tanda plus ya, diklik lagi ya sampai seluruh area terseleksi. Kemudian kita del. Nah, ini sudah semuanya, jadi ini masih ada beberapa titik yang mungkin masih kelihatan, itu nanti bisa kita atasi. Untuk menghilangkan tanda kedip-kedip ini atau seleksi tool ini kita Ctrl D. Nah, ini sudah selesai. Tapi di luar sini masih ada beberapa, tadi ada beberapa bagian yang belum terhapus, itu bisa dipakai namanya eraser tool ya. Ini karena erasernya cukup areanya besar, itu bisa diperkecil, tapi hati-hati jangan sampai kena karakternya. Ini untuk menghilangkan bagian-bagian yang mungkin belum terhapus. Terus hati-hati, harus hati-hati, pelan-pelan ya, hanya tepinya saja. Kalau sudah, kembali lagi ke move tool. Nah, di sini kelihatan bahwa area kertas atau background putih yang tadinya ada sekarang sudah tidak ada. Nah,
sebab itu tadi kembali lagi pada Erasertool tadi, karena ini besar, bisa dipilih di sini kapasitasnya atau size-nya ya, bisa dikecilin pakai ini, misalnya hanya 50 ya, berarti nanti ininya kecil seperti itu. Hardness-nya juga seperti itu, mau soft atau mau itu juga bisa dipilih ini ya, supaya semakin bagus. Oke, sekarang kita kembali lagi. Nah, dari proses clean up ini, tiap karakter sudah berdiri sendiri-sendiri ya. Jadi nanti ada kegiatan berikutnya, yaitu yang namanya pewarnaan. Bagaimana caranya ya? Karena di dalam animasi itu ada sebuah karakter yang menjadi patokan, warnanya mau hijau, mau merah, mau apa, itu ada tuntunannya yang sudah dibuat sebelumnya. Oleh sebab itu kita lihat tuntunannya, misalnya kepala ini warnanya apa, rambut warnanya apa, baju warnanya apa, itu sudah harus punya konsep. Nah, di sini kita lihat ya, ada kode warna yang sudah dibuat. Jadi walaupun di sini hanya satu ya, tapi kita membuatnya banyak, nanti warnanya akan sama, sehingga nanti karakter itu ya, gambar karakter, kalau digerakkan kemanapun warna itu tetap, jadi tidak berubah-ubah. Ini proses berikutnya, kita lihat kode warna ini dan kita masukkan ke hasil yang sudah kita tracing. Kita buat layer baru ya, kita buat layer baru, klik new layer ya. Ini adalah gambar ini, kita drag, kita geser aja ke sana. Nah, di sini kita taruh di luar, karena ini posisinya besar, maka bisa kita kecilin dengan kontrol min ya, kontrol minus. Kita kecilin sampai menyesuaikan, kemudian semuanya kita kontrol plus. Nah, seperti ini. Jadi gambar ini adalah gambar tuntunan ya, gambar tuntunan. Kita besarkan supaya lebih jelas. Nah, jadi rambut sekarang kita menggunakan namanya ini airdrop ya, airdrop. Jadi inti untuk gunanya airdrop itu untuk menyeleksi warna yang ada di sini ya. Ini contoh hitam, warna hitam. Nanti akan muncul di sini. Kita klik bagian color ya, color picker ya, atau foreground color. Kita klik warna muka, misalnya muka ini, klik. Nah, secara otomatis di sini akan berpindah pada warna yang kita seleksi di awal. Nah, inilah kode warna wajah dari LP tadi. Kode ini yang harus kita simpan ya, harus kita simpan. Boleh dengan kita mengetik satu-satu atau di print screen ya, print screen kita simpan di Word ya, untuk nanti digunakan sebagai pedoman ya, digunakan bukan. Nah, ini adalah muka, jadi kita kasih keterangan kode warna wajah Elvis. Nah, ini kita bisa potong ya, potong, di crop, digeser seperti ini.
terus. Nah, ini adalah hasil dari kode, ya, kode dari yang kita tunjukkan pada Photoshop. Nah, jadi ini karena kode ini sudah kita simpan, ya, hanya berapa, S nya berapa, B nya berapa, R, G, B. Nah, ini masing-masing sudah ada kodenya. Oke, sekarang kita akan memberikan pewarnaan pada karakter-karakter yang sudah kita clean up atau dibersihkan bagian-bagian pinggir yang tidak dipakai, sehingga karakter ini menjadi berwarna sesuai dengan warna yang diminta oleh klien atau istilahnya bagian gambar, ya. Kita melakukan dengan cara pertama adalah klik magic wand, ya. Kemudian taruh pada wajah, ya. Wajah saja yang terseleksi. Perlu diingat bahwa garis ini harus tertutup, jadi semuanya tertutup supaya tidak bocor gitu. Nah, karena tadi sudah menyeleksi warna ini sesuai dengan warna yang diminta, maka sekarang pilihlah namanya pen bucket tool, ya, pen bucket tool. Kemudian ditumpahkan, ya, warna muka ini pada yang diinginkan. Nah, ini jadi warna ini sama dengan kode warna yang ada di sini. Nah, begitu juga berikutnya. Jadi warna kulit, tangan, leher, kepala, telinga, ya, jari, ya, itu sama semuanya. Oleh sebab itu caranya sama, yaitu magic wand, kemudian kita seleksi, ya, satu-satu, kemudian kita pilih pen bucket, kita tumpahkan catnya di sini. Ini juga kita seleksi, kemudian pen bucketnya kita pilih, kita beri warnanya pada yang kita seleksi. Nah, berikutnya leher atau ini badan juga sama, kita beri warna sesuai dengan warna yang ada di gambar aslinya atau petunjuknya. Telinga juga jangan lupa, telinga adalah termasuk bagian dari kulit. Ini pen bucket juga, ya. Kemudian telinga satunya. Nah, ini adalah kesalahan klik sehingga semuanya terseleksi. Jadi caranya adalah dengan Ctrl D. Nah, kita kembali lagi, hati-hati, ini seleksinya harus pada betul-betul pada telinga yang diinginkan. Kembali lagi, kita beri warna. Nah, kita coba pada gambar ini. Jadi gambar kedua dan ketiga juga sama, kita seleksi, ya. Kemudian, nah, untuk mempercepat bisa pakai shift, yaitu dengan cara tekan shift supaya seleksinya bisa nambah, ya. Ini nambah. Kemudian pada tangan juga sama, diseleksi tangan, ya. Jadi kemudian tinggal memberi warna pakai pen bucket. Otomatis di sini yang sudah diseleksi tadi otomatis akan berwarna. Nah, berikutnya kita Ctrl D. Yang ini juga sama, kita shift, hati-hati jangan sampai keluar. Ini lehernya juga, ya. Baru kita
paint bucket. Oke, nah, sekarang wajah semuanya sudah sama sesuai dengan yang diinginkan dari karakter asli. Kemudian kita lanjutkan ke pewarnaan berikutnya, yaitu pewarnaan rambut ya, hitam, dan sepatu ini sama hitam. Kita seleksi, kita shift, kontrol ditekan shift, kemudian kita seleksi ya, sepatu kita coba di sini. Nah, ini ternyata bisa semuanya kita seleksi, sepatunya juga, supaya untuk mempercepat cara kerja. Oke, sekarang tinggal kita memberi paint bucket pada area-area. Ini airdropnya belum kita seleksi bahwa ini harus ganti warna hitam. Jadi ini kode warna akan muncul. Jadi kode warna ini kita klik angkanya seperti ini. Ini bisa kita kontrol print screen ya. Kemudian kita simpan di sini di Word. Bisa kita potong, bisa kasih keterangan dengan warna rambut dan sepatu. Nah, seperti itu bisa kita simpan. Kemudian kita lanjutkan pekerjaannya, yaitu dengan kita memberi paint ya pada rambut ya, hitam, kemudian sepatu sama. Ya, ini pekerjaan kita makin cepat ya. Nah, ada beberapa bagian yang tidak bisa kita lihat, maka kita dengan cara memperbesar area ya, seperti ini. Kita magic wand dulu ya, jadi kita magic wand yang tepat, kemudian kita perkecil lagi. Nah, kemudian kita pilih paint bucket sesuai dengan area yang diinginkan, seperti itu. Berikutnya kita lanjutkan ke pewarnaan selanjutnya ya, yaitu bagian warna-warna yang belum. Jadi ini harus tuntas supaya semua apa yang kelihatan ini menjadi terwarna semuanya. Kita pilih yaitu menu airdrop warna kerah ya. Kerah itu sama dengan warna saku, sama dengan warna lengan di baju. Ini harus kita hati-hati. Kemudian setelah kita pilih, nah ini kita print screen, kita simpan di Word sebagai acuan dengan catatan warna kerah ya. Kerah dan saku, seperti itu. Kemudian setelah oke, kita lakukan yaitu dengan magic wand menyeleksi bagian-bagian yang diwarna. Kita pencet shift untuk semua bagian yang memang diharuskan kita warna biru. Ini semuanya kita seleksi untuk membuat cepat pekerjaan.
Jadi dalam animasi ini pekerjaan itu harus cepat dan tepat. Nah, jadi untuk dapat memperoleh cepat dan tepat harus hati-hati ya. Nah, ada beberapa bagian yang mungkin agak sulit, itu harus di zoom lebih dahulu. Biru ini juga oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ke pen buket lagi, kita warna bagian-bagian yang harus diwarna sesuai dengan permintaan gambar utama. Seperti ini. Jadi harus hati-hati supaya tidak keluar garis, nah, istilahnya seperti itu. Nah, kalau pengen menggeser bisa tekan shift, geser. Jadi bagian-bagian warna yang belum terseleksi atau ini bisa di zoom ya, kemudian di shift lagi bagian. Nah, ini kenapa ini tidak saya warna? Karena ini adalah bocor ya. Bocor itu artinya ini lubang. Kalau ini saya warna biru, maka semua ini akan terwarna biru. Oleh sebab itu nanti ada cara tertentu. Di sini juga belum saya seleksi. Ini sapunya ya. Sapunya ini saya seleksi. Sorry, belum di shift ya. Shift, shift. Ini kemudian ini ya, ini juga diwarna biru pakai pen buket, shiftnya dipencet, ini juga diwarna saku, semua saku diwarna. Oke, kita kecilkan lagi dan jangan lupa dicek satu persatu. Nah, ini juga ternyata ada beberapa bagian yang tertinggal. Saya lanjutkan dengan eyedrop. Kembali lagi pada eyedropper tool, kita seleksi yang hitam untuk memberi warna pada bagian-bagian yang tertinggal ya. Ini harusnya rambut itu harus terwarna semua. Ini kemudian pencet shift ya, kita warna lagi dengan pen buket, kita klik warna rambut hitam karena ini ada beberapa bagian. Nah, sambil berlalu saya akan memperagakan bagaimana jika ada bagian garis ini yang tidak menutup ya. Nah, itu dengan cara pakai pensil ya. Dengan pensil nanti ukurannya bisa menyesuaikan dengan ini. Pensil ini kita tutup, jadi garis ini kita tutup supaya nanti kalau diwarna tidak ya, ini kurang tebal, bisa dibuat angka 3 ya, 3 enter supaya garisnya lebih tebal. Seperti itu, kita garis ini hitam sudah betul. Terus mode normal. Ini harusnya pakai bukan smooth ya, tapi pakai yang hardness. Nah, ini hardnessnya boleh ditambahi ya, 3 supaya kelihatan hitam. Ini kita buat oke.
coba supaya lebih jelas. Kita mulai lagi. Jadi caranya seperti itu. Dengan pensil ini kalian bisa nambah bagian-bagian yang dirasa masih ada kekurangan ya, kekurangan garis. Saya akan mencari namanya brush tool. Nah, ini juga bisa dengan brush tool dengan dua. Nah, ini oke, klik di luar, baru kita pakai seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan dengan pewarnaan berikutnya, yaitu kita mulai dengan eyedropper dulu. Kita seleksi warnanya baju ya, baju. Otomatis ini warna birunya sudah muncul. Kode warnanya kita simpan di Word sebagai acuan. Kita paste, kemudian diberi keterangan warna baju. Oke. Kemudian kita seleksi warna baju mana saja yang akan diwarna biru muda. Nah, ini kita pencet shift untuk menambah area. Kembali lagi, jangan sampai salah klik karena akan berpengaruh pada area yang akan diwarna. Ya, ini tadi yang harusnya. Nah, jadi ini garis-garis itu harus tertutup supaya warnanya tidak keluar. Kita pilih lagi paint bucket dengan klik bagian-bagian yang seharusnya diwarna sesuai dengan warna pedoman ya. Ini. Oke. Sekarang yang terakhir adalah mewarna celana. Ini setelah ini ada Ctrl D supaya seleksinya hilang. Kita ambil lagi pen eyedrop ya, eyedrop kita seleksi warna celana ya. Jadi ini kode warnanya, kita print screen, kita simpan di dalam Word ya, sebagai acuan untuk kode-kode warna yang telah kita simpan. Oke, kemudian kita kembali kepada Magic Wand, kita seleksi, kita pencet shift untuk menambah seleksi tool. Celana, semua celana, bagian bawah juga. Ya. Nah, sekarang kita tinggal memberi paint ya, dan pada celana-celana yang sudah kita seleksi. Oke, jadi inilah apabila ada beberapa bagian yang belum terwarna, berarti kalian harus meneliti satu persatu supaya semuanya dapat diwarna dengan baik. Jadi misalnya ini sepatu belum, berarti ini harus diseleksi pakai hitam. Kemudian ini di Magic Wand ya, diseleksi, kemudian di paint bucket. Oke ya, selesai. Kita kecilkan. Nah,
itulah bagaimana caranya memberikan warna pada karakter supaya sama dengan permintaan dari klien atau pedoman. Oleh sebab itu cukup sampai di sini pewarnaan. Nanti ya, jadi kalau memang ada beberapa mata, misalnya ini ya, ini cukup. Ini matanya ada warna hitam dan putih. Nah, ini berarti hanya tengahnya saja ya yang diwarna. Jadi harus cukup jeli, termasuk alis ya. Alis juga harus ini pakai eyedrop, kemudian diseleksi. Hati-hati ya, karena ini cukup kecil. Ini ya, ini kalau sudah kita ambil, ini pakai pen buket, kita kasih warna saja hitam, alisnya juga hitam. Supaya lebih enak kita besarin saja alisnya ini ya. Nah, ini belum terseleksi, sekarang kita seleksi lagi dengan eyedrop. Ini juga kita pen buket lagi. Oke ya, sudah semuanya. Jadi nanti apabila ada ini seperti ini gak kurang ya, jadi harus teliti banget supaya semuanya bisa diwarna dengan baik dan rapi. Itu kita terakhir Ctrl D supaya semuanya bisa, seleksinya sudah hilang. Kalau pengen geser, ini hanya cukup dengan shift dipencet dan mouse-nya digerakkan. Nah, semuanya sudah terwarna. Jadi setelah semua karakter itu diwarna, maka pekerjaan berikutnya ya adalah membuat satu adalah gambar key, ya, key bos, gambar kunci. Kemudian membuat gambar in between ya, dan berikutnya adalah menggerakkan. Nah, itu pada nanti kita bahas pada modul berikutnya. Jadi untuk modul pewarnaan, praktek pewarnaan, bagaimana mewarna, bagaimana membuat karakter supaya sesuai dengan permintaan pelanggan atau klien, itu harus dilakukan dengan cukup hati-hati dan kita harus mengikuti pedoman yang sudah ada. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu nanti pada pelajaran berikutnya. Jangan lupa selalu pakai masker, jaga kesehatan, selalu mencoba ya praktek untuk melatih skill Anda sehingga walaupun di masa pandemi kalian bisa tetap belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.